Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, perkenalkan nama saya Yono Maulana. Di sini saya ingin mencoba untuk share kepada teman-teman anggota Polri ya. Karena banyak sekali telepon ataupun WA atau SMS yang berkonsultasi bagaimana cara menyusun SIP, menyusun NKP, baik NKP untuk alih golongan, SIP, Sespim maupun Sespinti. Tetapi di sini saya ingin coba share bagaimana sebetulnya skema untuk menyusun naskah karya perorangan untuk sekolah ilmu kepolisian ya, untuk SIP. Baik, kita langsung saja bahwa biasanya sistematika ataupun daftar isi itu sudah ditentukan dari Mabes Polri ya, termasuk yang sebelum-sebelumnya itu teori dasarnya juga sudah ditentukan biasanya. Nah, umumnya atau yang sudah-sudah ya, gambarannya itu untuk tata naskahnya biasanya terdiri dari bab 1, bab 2, dan bab 3 kalau untuk SIP, karena memang ini nanti outputnya pun yang sudah-sudah itu harus menggunakan tulis tangan dan terdiri dari biasanya antara 6 sampai dengan 12 ataupun 15 halaman saja seperti itu, dimana masing-masing bab biasanya memiliki bobot penilaian. Nah, dari bab 1 jika kita bahas ya, di sini tentu saja biasanya berisi tentang pendahuluan, di mana pendahuluan itu memiliki subbab, yaitu yang terdiri dari latar belakang, kemudian rumusan permasalahan, ruang lingkup, dasar penulisan, dan sistematika. Nah, nanti kita nih akan bahas nih. Yang pertama adalah latar belakang nih, latar belakang. Latar belakang ini menceritakan situasi kondisi ya, ataupun fenomena saat ini. Yang kemudian itu nanti akan dikerucutkan pada permasalahan apa yang ingin diangkat atau di-deliver seperti itu. Ambillah contoh, seandainya kita mengambil judul, katakanlah optimalisasi kinerja anggota Polri melalui aplikasi e-kinerja dalam rangka meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat. Katakanlah seperti itu. Ini berbicara tentang bauran teknologi informasi untuk meningkatkan kinerja. Katakanlah seperti itu. Nah, di latar belakang di sini, ya, silahkan Anda tuturkan, Anda tuliskan, ya. Umumnya sih biasanya berbicara fenomena global, nasional, kemudian lokal ya, jika memang Anda berasal dari salah satu Polres umpamanya. Fenomena, nah di sini boleh berbicara ya, mulai mungkin dari masalah global gitu ya, seperti apa, kemudian dikerucutkan menjadi nasional, kemudian jika memang nanti ada ya persoalan lokalnya, ini dikerucutkan sehingga nanti dari sana sudah digambarkan yang terakhir itu adalah sebetulnya masalah apa yang ingin disampaikan. Nah, ini di latar belakang ya. Menurut saya sih cukup 3 paragraf saja, yang penting nanti jelas permasalahan. Kemudian di rumusan permasalahan. Nah, di sini. Oke, kita lanjut ke rumusan masalah atau permasalahan. Rumusan permasalahan biasanya ada subbab, yaitu yang terdiri dari permasalahan dan persoalan. Nah, permasalahan ini biasanya adalah naratif. Berdasarkan permasalahan tadi di atas bahwa anggota kinerja Polri membutuhkan taburan teknologi untuk menunjang kinerja demi tercapainya umpamanya kepercayaan masyarakat, sehingga bisa melayani masyarakat dengan prima dan lain sebagainya lah, umpamanya begitu. Nah, persoalan, nah di sini ini mulai diperhatikan nih. Dari persoalan ini nanti akan timbul, akan ada berapa pointing persoalan yang ditemukan. Nah, di sini sudah harus diperhatikan bahwa jika persoalannya umpamanya katakanlah 2 ya, kita berbicara dari sisi umpamanya SDM nanti nih. SDM itu umpamanya kita akan melihat dari sisi kualitas nih, kualitas ya, dan kuantitas umpamanya, kuantitas gitu ya. Nah, maka ini adalah persoalan nanti yang konsisten nih. Sampai terakhir nanti kita harus berbicara mengenai 2 hal ini. Ya, begitu. Kalau kualitas itu berbicara terkait dengan masalah kualitas sumber daya manusia, pendidikan, ya, metode dan lain sebagainya. Sementara kalau kuantitas
itu berbicara mengenai jumlah sumber daya yang memang dibutuhkan dalam bagian ataupun departemen tersebut, seperti itu ya. Selanjutnya kita masuk kepada ruang lingkup. Apa saja di ruang lingkup ini? Ini adalah kaitannya dengan ya maksud dan tujuan. Di ruang lingkup ini Anda jelaskan penelitian Anda ini atau naskah ini akan berbicara di persoalan yang mana. Ini perlu dibatasi ya dengan jelas, sehingga nanti dalam menjelaskan dan menuliskan strategi-strategi di bab berikutnya itu jelas ya, karena batasannya itu jelas. Kemudian tuliskan juga maksud dan tujuan dari penulisan NKP tersebut ya. Berikutnya, jelaskan dasar penulisan Anda ya. Dasar penulisan Anda itu mulai dari undang-undang, umpamanya katakanlah perpol, kemudian teori dasar dan lain sebagainya. Itu jika memang ada di sistematikanya, itu silahkan dibuat seperti itu ya. Tapi kadang-kadang ini nggak ada juga nih kalau untuk SIP. Kemudian berikutnya adalah sistematika. Sistematika ini adalah daftar isi dari naskah yang akan Anda buat ya. Mulai dari awal sampai akhir, dan penulisannya itu dituliskan seperti itu ya. Nah, ini kita untuk berbicara dari isi pendahuluan. Jadi kurang lebih kerangkanya seperti ini ya. Bab 1 pendahuluan ada latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup, dasar penulisan dan sistematika ya. Ini sebetulnya sih kalau Anda sudah beraktivitas sehari-hari menjalankan tugas harian itu mudah ya, cuman seringkali memang karena kita bukan penulis gitu, suka bingung menulisnya itu dari mana ya. Maka bagaimana caranya? Caranya adalah mencoba untuk melisting ya, merekapitulasi sebetulnya apa sih gitu yang ingin dibuat, apakah ingin diambil dari job desk kita sehari-hari, dari pertelahan kita yang kemudian nanti kita akan terjemahkan ke dalam NKP ini ya. Itu sebetulnya sih gampang, kalau bisa di mapping seperti ini dulu, nanti tinggal mendeskripsikan ya. Kemudian yang kedua, di bab 2 ini biasanya akan membahas tentang pembahasan ya. Nah, dari pembahasan ini nanti akan muncul dua sub bab, yaitu di sini menceritakan dari kondisi awal ya. Kondisi awal itu silahkan dijelaskan. Ingat tadi di bab pertama di dalam persoalan ya, di dalam persoalan tadi kita berbicara mengenai ada di sini dua, yaitu kualitas dan kuantitas umpamanya. Berarti di kondisi awal di sini nanti Anda jelaskan juga dari sisi kualitas SDM itu seperti apa ya, kemudian dari sisi kuantitas SDM juga seperti apa ya. Ini disilahkan ditulis juga di pointing, kalau memang di sini menggunakan pointer, di sini juga pointer kayak gitu. Katakanlah dari sisi kualitas SDM belum terpenuhinya pendidikan kejuruan gitu ya, seminar atau pelatihan untuk anggota umpamanya seperti itu. Dari kuantitas SDM belum terpenuhinya sesuai dengan jumlah yang ditentukan ya, seperti itu. Kemudian berikutnya faktor-faktor yang mempengaruhi. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi ini biasanya menggunakan metode SWOT ya. Tapi biasanya juga teorinya dan metodenya itu ditentukan juga dari Mabes, tetapi sampai terakhir yang saya tahu ini belum berubah ya. Faktor yang mempengaruhi ini adalah biasanya menggunakan metode SWOT ya. SWOT itu adalah kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman gitu. Nah, itu nanti silahkan dituliskan, dijelaskan, dideskripsikan. Nah, dari kondisi awal katakanlah kurang terpenuhi di sini, maka kondisi yang diharapkannya itu seperti apa ya. Kondisi yang diharapkan umpamanya katakanlah ya bentuk ideal dari kebalikan dari kondisi awal, kan seperti itu ya. Nah, ini biasanya nanti akan menggunakan teori POAK, yaitu Josh Terry ya, seperti itu. Nah, ini biasanya Josh Terry malah di sini ya, di pemecahan masalah juga bisa menggunakan Josh T. Doran. Ini teori SMART biasanya. Nah, seperti ini ya.
Ini kondisi yang diharapkan nanti harus kebalikan dari kondisi awal seperti itu, tetapi tetap mengacu kepada dia dua ini ya, kayak begitu. Jadi kondisi yang diharapkan berarti kualitas SDM sesuai, kan begitu ya. Kemudian kuantitas SDM juga sesuai. Nah, inilah sederhananya gitu ya, kayak begitu. Nah, upaya pemecahan masalah. Nah, upaya pemecahan masalah ini nanti ya, dari sana itu kita kan tadi sudah ketemu persoalan di atas permasalahannya, maka nanti upaya yang dilakukan itu seperti apa. Oke, kita lanjut. Dari kondisi yang diharapkan nanti kualitas SDM seperti apa, kuantitas SDM juga seperti apa. Nah, lalu bagaimana upaya pemecahan masalahnya? Nah, ini nanti dituliskan ya. Bisa menggunakan metode ya atau tahapan ya, bisa menggunakan model tahapan. Tahapan itu biasanya itu seperti apa ya? Itu adalah jangka pendek ya, sedang dan panjang. Nah, begini, boleh begini kalau mau berdasarkan waktu. Tetapi ada juga yang menggunakan tahapan proses ya, berbasis teori, katakanlah Josteri juga boleh ya, seperti itu. Ada juga yang berbasis umpamanya tahapan proses ya, tahapan proses ini juga boleh ya, tahapan proses. Yaitu apa? Berarti di sini planning, organizing, actuating, controlling, yaitu yang disebut dengan teori POAK seperti itu ya. Nah, nanti dalam rangka upaya pemecahan masalahnya itu bisa menggunakan teori POAK yang Josteri ya, atau kalau sampai ingin dilakukan beserta dengan prosesnya, target prosesnya, itu boleh juga memasukkan teori JOS SMART ya, JOS T Doran, yaitu SMART metodologi ya, seperti itu boleh. Nah, bisa juga menggunakan teori SMART T Doran. Nah, SMART itu apa? Yaitu yang terdiri dari spesifik, measurable, achievable, relevant, dan time bound. Umpamanya spesifik, masalahnya seperti apa? Measurable, ada kemungkinan tercapai atau tidaknya. Achievable, apakah relevan. Kemudian bagaimana dengan timelinenya, waktunya. Nah, ini nanti boleh dijelaskan jika ingin menggunakan metode ini. Tetapi kebanyakan sih menggunakan metode Josteri ya, seperti itu gitu. Nah, karena kalau untuk di SIP memang lebih sempit lingkupnya, lebih sederhana dibandingkan untuk NKP Sespim dan Sespim-T ya. Jadi hanya sekedar persoalan-persoalan lokal seperti itu. Nah, berikutnya setelah kita membahas bab kedua ya, maka berikutnya kita akan ngebahas bab ketiga ya. Ini bab 3. Bab 3 itu terdiri dari penutup itu kesimpulan dan saran. Ingat selalu tadi ya, bahwa di bab pertama kita memiliki permasalahan dan persoalan. Kemudian bahwa di bab kedua kita juga ya telah melakukan identifikasi terkait kondisi awal, kemudian faktor yang mempengaruhi dan kondisi yang diharapkan. Ini harus konsisten pada persoalan dua masalah di atas ini ya, sehingga pada penutup ya, di kesimpulan dan saran di sini pun harus dua kayak begitu, yaitu berbicara kualitas ya SDM dan kuantitas SDM gitu, dan kuantitas SDM ya. Kemudian saran pun sama, saran juga sama, usahakan harus dua juga. Apa sarannya terhadap kualitas SDM gitu, apa sarannya terhadap kuantitas SDM ya. Tentunya ini adalah saran dan rekomendasi yang disampaikan kepada pimpinan seperti itu. Nah, ini ya secara sederhana ya, alur ataupun skema
bagaimana kita membuat dan menyusun naskah karya perorangan untuk SIP. Ya, nah itu penjelasan dari saya, semoga membantu. Silahkan tuliskan saran dan komentar Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke teman-teman anggota semua, sehingga nanti kita bisa diskusi. Ya, silahkan juga Anda bisa mengakses blog kami, yaitu contoh naskah karya perorangan.blogspot, atau Anda bisa searching di contoh naskah karya perorangan atau NKP. Nah, itu biasanya nanti akan ditemukan blog yang saya coba share ya. Di sini nanti silakan aja di pencarian ya, seperti ini, contoh katakanlah NKP SIP gitu ya. Nah, contoh nkp.blogspot tuh, kebetulan ini blog saya nih yang paling pertama ya. Silahkan dibuka ya, di sana banyak tulisan-tulisan saya terkait dengan masalah share-share tentang penulisan lah, seperti itu ya. Tetapi ini juga saya sengaja buat tidak begitu banyak ya, karena hanya sebagai share saja bersama dengan teman-teman semua, seperti itu. Nah, bagi Anda ibu-ibu dan bapak-bapak anggota Polri, jika ingin melakukan diskusi dan sharing bersama, silahkan hubungi kontak saya di 0877 890 61666 ya. Apabila Anda ingin mengetahui profil saya, itu silahkan diketik saja di www.yonomaulana.com. Maka di sana akan terpampang nyata gitu ya, siapa dan bagaimana latar belakang saya, sehingga nanti kita sama-sama bisa belajar dan diskusi bersama. Oke, itu dulu yang ingin saya sampaikan. Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Sukses selalu untuk para anggota Polri yang sedang menjalani proses pendidikan, dan semoga ke depan bisa membawa manfaat yang lebih baik untuk bangsa dan negara. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.